Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akhlak utama dan mulia adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, dan tema yang kita akan angkat adalah manusia yang terbaik dan paling utama menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui dan maha meneliti. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, tentunya kita mendambakan nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal menuju kehidupan kita kelak nanti di hari akhirat. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran dan hadis mengenai ciri manusia yang terbaik. Di antaranya pemirsa sama dimuliakan oleh Allah adalah manusia yang terbaik di dalam sebuah hadis disebutkan adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, inna min hiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhlak berasal dari kata khalaqa yang bermakna menciptakan. Maka berdasarkan definisi dari akhlak berasal dari kata khalaqa, yakni berarti menciptakan. Jadi akhlak itu pemirsa sekalian pada dasarnya bisa dibuat atau bisa diciptakan. Dia bukan sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang tidak bisa berubah. Jadi sekali lagi akhlak itu bisa dibuat, bisa diciptakan, bukan sesuatu yang diberikan dan bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Kalau kita melihat kisah hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, untuk memahami bahwa sungguhnya akhlak itu bisa diciptakan. Terjadi perubahan besar pada akhlak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman jahiliyah, akhlak beliau sangatlah buruk. Dia pernah membunuh anak bayinya. Kemudian Umar bin Khattab juga seorang pegulat yang hebat. Bahkan akan membunuh Nabi saat adiknya mau masuk Islam. Namun setelah ia masuk Islam, pemirsa sekalian, akhlak beliau berubah menjadi luar biasa. Ia menjadi seorang yang bisa menerima nasihat, walaupun dari seorang pembantu, dan saat ia sedang marah. Begitu hebat perubahan akhlak yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang yang sering menangis, dan beliau adalah orang yang lemah lembut. Namun ketika banyak orang murtad di dalam membayar zakat,
saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq pun menjadi sangat tegas dan keras, bahkan sampai memerangi kaum yang murtad yang tidak ingin membayar zakat itu. Kemudian kita memahami bahwa salah satu di antara kunci sukses dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluhuran akhlak beliau. Hal ini bisa kita lihat dalam kisah yang sering kita dengar, bahwa setiap hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering melewati rumah seorang Yahudi, dan Nabi selalu dilempar, dicaci maki, bahkan kadang-kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diludahi. Namun saat orang Yahudi itu tidak nampak, diakibatkan karena dia sakit, maka Nabilah orang yang pertama yang menengok Yahudi tersebut dengan membawa butiran-butiran korma. Nah, karena keluhuran akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam inilah, akhirnya anak orang Yahudi tersebut masuk Islam. Jadi salah satu faktor penyebab Islam mudah berkembang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena keluhuran akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga saat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, amal Nabi apa yang aku bisa lakukan? Maka jawab Aisyah kepada bapaknya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berangkat di pagi hari, menemui seorang Yahudi tua buta yang selalu mencaci makinya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat membawakan roti untuknya, dan bukan hanya sekedar membawa roti, pemirsa sekalian, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi wanita Yahudi itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini meniru amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun menemui orang Yahudi itu, lalu kemudian orang Yahudi itu lantas bertanya, siapakah engkau ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, akulah orang yang setiap hari memberimu roti dan menyuapimu. Lalu orang Yahudi itu berkata, engkau bukan orangnya, karena orang yang setiap pagi datang itu, dia sangatlah lembut saat dia menyuapiku. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, bahwa apakah engkau tahu siapa yang datang tiap hari menyuapi kamu? Jadi tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyuapi wanita itu dengan roti, sambil kemudian dia makan roti, dia menghina-hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun wanita Yahudi itu berkata, engkau bukan orang yang tiap hari datang kepada saya untuk menyuapi saya roti, kata wanita tua itu. Orang yang datang kepadaku begitu lembut tak kala dia menyuapiku roti. Lalu kemudian Abu Bakar berkata kepada wanita tua itu, apakah engkau tahu bahwa orang yang datang tiap hari itu adalah Muhammad? Mendengar keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Yahudi tua itu menangis dan kemudian akhirnya masuk Islam. Begitu lembut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak bosan mendatangi wanita tua itu, kemudian dia menyuapi roti dengan begitu lembutnya. Sekalipun sambil Nabi menyuapi roti, Nabi dihina-hina oleh wanita tua yang buta itu. Namun kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap kemudian memperlihatkan akhlak yang begitu mulia. Kemudian salah seorang penyair Mesir yang bernama Shawki Bey berkata, suatu bangsa akan maju ketika akhlak bangsa itu baik. Sebaliknya suatu bangsa itu akan rusak ketika akhlak bangsa itu rusak. Jadi kalau kita mau lihat bagusnya sebuah bangsa, tak kala penduduknya memiliki akhlak yang mulia. Tetapi begitu akhlak mereka rusak, maka rusak pula lah bangsa itu.
Kemudian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya mencerminkan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an adalah semuanya firman Allah Subhanahu wa taala dan mutlak kebenarannya. Sehingga Allah pun memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Muhammad terdapat akhlak yang agung. Oleh karena itu pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi? Aisyah menjawab bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Begitulah cerminan kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian di hadis lain Nabi SAW mengatakan, aku menjamin rumah di bagian surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Di sisi lain Nabi SAW pernah mengatakan bahwa orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik akhlakku kepada istriku. Sehingga kalau kita mau melihat seseorang itu apakah dia berakhlak mulia atau tidak, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Sebab kalau di luar rumah, orang bisa saja merekayasa akhlaknya. Tetapi kalau di hadapan istrinya, kadang orang itu tidak bisa berpura-pura memiliki akhlak yang baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik akhlakku kepada istri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas cacian itu. Sehingga suatu ketika, pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi berbincang-bincang dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang orang Arab Quraisy mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar tetap tenang dan Nabi pun tersenyum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar pun tersenyum. Melihat dia tidak digubris, orang Arab Badui itu kemudian meningkatkan lagi caciannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun saat itu masih tetap tenang. Kemudian Nabi pun tersenyum. Dan dia pun tersenyum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya orang Arab Badui ini, pemirsa sekalian, tidak digubris oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun lebih kasar dari sebelumnya. Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia biasa, kemudian dia pun membalas cacian orang Arab Badui itu. Seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq dengan orang Arab Badui itu yang sementara beradu mulut. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejar olehnya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tahu engkau tidak senang. Tetapi alangkah bagusnya kalau engkau memberitahukan kepada saya alasannya kenapa kamu meninggalkan saya." Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di saat orang Arab Badui itu mencaci maki engkau, dan engkau tidak menggubrisnya, kenapa saya tersenyum? Karena saya melihat malaikat mengitari di sekelilingmu. Lalu kemudian tak kala orang Arab Badui itu mencaci kamu, lalu kamu pun masih tetap bersikap tenang. Kemudian saya masih melihat malaikat tersenyum di sekitarmu. Tetapi kali ketiga tak kala kamu membalas cacian orang Arab Badui itu, tiba-tiba kemudian iblis datang. Maka saya pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkanmu karena saya tidak ingin bermajelis dengan iblis laknatullah alaih. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah, sekiranya kita umat Islam mampu mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka insya Allah agama ini jadi indah. Apatah lagi orang-orang di luar Islam senantiasa mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membuat karikatur tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisi penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Tapi pada intinya mereka ingin memancing marah umat Islam. Sehingga kalau umat Islam anarkis, maka dia pun akan mengatakan inilah ajaran yang nabinya bawa kepada umatnya, sehingga wajar kalau umatnya melakukan hal seperti itu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap tenang, bersikap lembut dan berakhlak mulia, tak kala pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang terbaik dan paling utama menurut Al-Quran dan hadis yang kedua adalah manusia yang panjang umurnya dan amalnya semakin baik. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku tunjukkan manusia yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, manusia terbaik di antara kamu adalah yang panjang usianya dan semakin baik amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amal adalah segala perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang di dalamnya ada unsur ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan akal sehat serta masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan terpuji, maka itulah yang dimaksud dengan amal baik. Itu pun jenjang waktu pelaksanaannya sangat panjang terbentang, yaitu sepanjang usia seseorang. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Syekh Qutb tatkala menafsirkan ayat ini berkata bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu tidak hanya harta yang banyak dan harta yang melimpah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan dalam bentuk yang lain. Misalnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kedamaian rumah tangga, kenikmatan hidup dan lain-lain. Apa tak artinya, pemirsa sekalian, harta atau kekayaan yang banyak namun penyakit senantiasa ada menderita kita? Apa artinya harta yang banyak kalau kemudian kehidupan rumah tangga kita senantiasa kacau? Oleh karena itu lebih tepatnya Syekh Qutb mengatakan harta yang kita miliki itu bersifat berkah atau bertambah dan kita merasa cukup dengannya. Itulah ciri manusia yang terbaik yang kedua menurut Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pemirsa sekalian, manusia yang terbaik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik yang ketiga adalah orang yang memiliki keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan. Oleh karena itu kita dituntut juga menjalani kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunianya karena mengejar urusan akhiratnya. Dan bukan pula orang yang terbaik orang yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya. Sehingga ia memperoleh kedua-duanya karena dengan dunia adalah perantara yang menyampaikan dia ke akhirat. Dan janganlah kamu menjadi beban orang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim saat ia bekerja atau dia berbisnis, maka haruslah tetap melaksanakan kewajiban ibadah yang terbaik. Jangan sampai karena urusan dunia, dia kemudian
meninggalkan sholat, atau kemudian menunda-nunda waktu sholat. Atau jangan sampai karena takut berkurang hartanya, kemudian dia tidak ingin membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, wa batagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhiratmu, tapi jangan juga engkau melupakan kebahagiaanmu atau kenikmatan dunia ini. Oleh karena itu pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perintah di dalam ajaran agama kita untuk menjadi miskin. Dan tidak ada larangan untuk menjadi kaya. Cuma kadang-kadang kita salah menafsirkan atau menanggapi sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika berjalan dengan sahabat-sahabatnya, lalu beliau menemukan bangkai himar yang terpotong telinganya. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, ada yang mau beli bangkai himar ini? Kata mereka, ya Rasulullah, semasa hidupnya saja kami tidak mau beli, apatah lagi dia sudah jadi bangkai. Maka kata Nabi, inilah nilainya dunia. Karena nilainya dunia ini hanya sebantas bangkai himar yang terpotong telinganya, maka kita umat Islam pun berlomba-lomba menjadi orang miskin. Apatah lagi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tertidur, saking miskinnya beliau, kemudian kentara pelepah kurma di punggungnya tak kala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tempat tidurnya. Dan kita pun ingin mencontoh kehidupan Nabi, karena Nabi disebutkan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW contoh teladan yang bagus. Sehingga kita pun berlomba-lomba untuk menjadi miskin karena ikut contoh kehidupan Nabi SAW. Padahal pemirsa sekalian, perlu kita pahami bahwa Nabi melakukan hal itu karena pilihan. Nabi SAW ditawari oleh malaikat tentang kehidupan dunia ini. Tapi apa jawab Nabi? Saya ingin kenyang sehari dan lapar sehari. Begitulah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang pertama sekali akan masuk surga adalah kumpulan orang-orang miskin. Dan karena kita ingin termasuk orang yang pertama sekali masuk surga, maka kita pun berlomba-lomba menjadi orang miskin. Tapi pemirsa sekalian, suatu ketika kumpulan orang-orang miskin itu datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, orang kaya dibandingkan dengan kami dalam beribadah, kami kalah. Di mana orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka pun puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa sedekah, kami tidak, ya Rasulullah. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah saya tunjukkan kepadamu sebuah perkataan yang bisa menyamai sedekahnya orang kaya itu? Lalu kata mereka, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di lain hadis Nabi mengatakan, sungguh saya lebih menyukai ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar daripada dunia beserta isinya. Maka pulanglah kumpulan orang-orang miskin itu. Tapi beberapa hari kemudian dia datang lagi menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ternyata orang kaya itu menyebutkan juga seperti apa yang kami sebutkan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa Dia kehendaki. Sekali lagi pemirsa sekalian, tidak ada perintah di dalam ajaran agama kita untuk menjadi miskin, dan tidak ada larangan untuk menjadi orang kaya. Bahkan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang-orang kaya. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memiliki akhlak utama dan mulia adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suhudlah terhadap apa yang ada di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan suhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Suhud maknanya pemirsa sekalian adalah kemampuan kita di dalam menjaga hati dari godaan serta tipu daya kemewahan dunia tanpa meninggalkannya.
dengan pengertian yang lebih luas bahwa suhud ini merupakan hikmah pemahaman yang membuat seseorang memiliki pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi. Mereka tetap bekerja dan berusaha. Namun, kehidupan dunia itu tidak menguasai kecenderungan hatinya dan tidak membuatnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sesaat pun. Oleh karena itu, di saat kita beramal saleh, kemudian kita memakmurkan bumi dan bermuamalah, namun di saat yang sama hati kita ini tidak tertipu dengan kemewahan dunia ini. Kenapa pemirsa sekalian? Karena kita meyakini sepenuhnya bahwa kehidupan akhiratlah yang menjadi tujuan utama kehidupan kita. Kalaulah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal adanya, lalu kenapa kita harus repot-repot mencari kemewahan dunia ini? Kenapa kita repot belajar mencari kekayaan? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Kenapa sekali lagi 9 dari 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga adalah mereka termasuk orang-orang yang kaya raya. Tetapi sekali lagi mereka tidak tertipu dengan kemewahan dunia ini. Oleh karena itu, sikap kita terhadap dunia adalah menjadikannya di tangan kita, bukan di hati kita. Dan menjadikan dunia sebagai wasilah untuk menggapai kebahagiaan selama-lamanya kelak nanti di yaumul qiyamah. Pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan kepada kita, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan diperoleh dan tunduk hina kepadanya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Kemudian dunia itu akan mencerai-beraikan dia dari keinginannya, dan dunia pun tidak dia peroleh kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, sekali lagi bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini, mari kemudian kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kebahagiaan dunia kita jalan, kebahagiaan akhirat kita pun tetap jalan. Jadi kita mempergunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju kehidupan hari akhirat. Kemudian manusia yang terbaik dan paling utama yang keempat adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran suratul Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi pemirsa sekalian, orang yang terbaik dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Apatah lagi janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu ketika
muncul bulan purnama. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat bahwa kalian akan memandang wajah Allah sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. Oleh karena itu, kenikmatan yang terbesar yang akan dirasakan oleh para penghuni surga adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajah aslinya, kemudian kita pun memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya, pemirsa sekalian, kita harus beriman dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang dimaksud adalah dengan syarat pertama, dia harus niat ikhlas karena Allah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mutaba'atur rasul atau ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik dan paling utama menurut Quran dan Sunnah adalah orang kaya tetapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Shad ayat 30, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwaba, bahwa kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka ini adalah orang-orang kaya, tetapi kemudian mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang terbaik disebutkan bahwa orang yang ditimpa ujian berupa penyakit, kemiskinan dan musibah, tetapi dia tetap bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan, inna wajadanahu sabiran ni'mal abdu innahu awwaba. Sesungguhnya kami dapati Ayub, seorang yang sabar, dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam bertahun-tahun, tapi kemudian dia tetap sabar di dalam menjalani penyakitnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar dan dia sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang terbaik menurut Al-Quran adalah orang yang ditimpa ujian berupa penyakit, kemiskinan dan musibah, tetapi dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik dan paling utama selanjutnya adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, siapakah umat terbaik di dalam ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para sahabat Nabi yang berhijrah bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Lalu, kenapa ada orang yang menghinakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara orang yang terbaik adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tak kala menafsirkan ayat ini, beliau berkata, yang benar adalah ayat ini berlaku secara umum bagi semua umat ini, maksudnya bagi semua umat Islam di setiap masing-masing zaman, dan sebaik-baik zaman mereka adalah manusia yang ketika itu pada mereka diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Inilah generasi salaf yang hidup di 3 kurun waktu. Mereka ini adalah manusia yang terbaik.
Demikianlah pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi sahabat, dan kita pun bisa menjadi khairu ummah sebagaimana mereka jika sudah memenuhi syarat-syarat seperti mereka, di mana Ibnu Jarir mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkhutbah ketika pada waktu beliau melakukan haji. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang suka dirinya menjadi seperti umat tersebut, maka penuhilah syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam ayat itu. Dan ayat ini pun diperkuat di dalam sebuah hadis, disebutkan khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Tentu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah manusia yang hidup di zaman Nabi adalah manusia yang beriman kepadanya di zamannya, yaitu para sahabatnya, bukan kaum munafik dan kaum kafir yang hidup di zamannya. Sebagaimana ada orang yang mencoba menafsirkan hadis ini berkata bahwa di zaman 3 kurun sahabat aja juga sahabat, yang dimaksud bahwa umat yang terbaik adalah di zamanku, setelah itu di zaman sahabat, setelah itu kemudian di zaman setelah itu. Lalu mereka mengatakan, siapa bilang mereka umat terbaik? Karena ternyata ada juga di antara mereka orang-orang munafik. Padahal yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang mengikuti kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabatnya, bukan kaum munafikin dan kaum kafir yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi manusia yang terbaik adalah orang yang mengikuti kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian yang terakhir pemirsa, bahwa umat yang terbaik menurut Quran dan hadis adalah orang yang paling konsisten terhadap kewajibannya, di mana disebutkan inna hiyarukum ahsanukum qada. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bagus qadanya. Maksudnya adalah yang paling konsisten menepati kebenaran dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Pemirsa sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sekian banyak ciri-ciri umat yang terbaik dan paling utama disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang terbaik sebagaimana disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, dan kemudian mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira demikian pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.